Oh, saya lihat Pak Ferinali semangat sekali mau coaching Bung Marike. Silakan, silakan. Selamat siang Bu Marike. Selamat siang Pak Fer. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik Pak. Sudah makan kah? Bu Marike sudah makan? Sudah Pak. Oke. Untuk pertemuan hari ini, hal apa yang kita akan bicarakan Bu? Terima kasih Pak atas kesediaan waktunya Bapak. Di sini masalah yang saya alami yaitu terkait dengan bagaimana penggunaan atau pemanfaatan teknologi terhadap pembelajaran di kelas. Ini yang menjadi masalah saya. Bagaimana pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Teknologi yang seperti apa Ibu Marike maksud dalam pembelajaran ini? Pemanfaatan teknologi yang saya maksudkan adalah bagaimana saya bisa mampu untuk menggunakan teknologi di dalam pembelajaran yang pada akhirnya bisa menarik minat siswa untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oh, seperti itu. Jadi teknologi yang Bu Marike maksud mungkin pandangan saya seperti PowerPoint begitu atau ya, slide. Jadi kekurangan saya di sini yang menjadi masalah adalah bagaimana saya kedepannya bisa memahami dan terlebih bisa menggunakan teknologi walaupun dengan mungkin yang masih sederhana, tetapi di sini menarik minat pembelajaran bagi siswa sehingga peserta didik itu dia betah dan senang di dalam mengikuti pembelajaran. Contohnya mungkin di sini PPT-nya atau mungkin di dalam penilaian menggunakan teknologi IT seperti itu. Kesulitannya yang di bagian mana ini Bu? Kesulitan saya dalam yang pembuatan pertama, pembelajarannya kah? Atau penerapannya di kelas kah? Atau fasilitas yang kurang menunjang atau bagaimana ini? Iya, jadi masalah saya begini Pak. Yang pertama, untuk saya sendiri ada banyak hal yang terkait perkembangan teknologi ini yang banyak saya kurang. Kemudian terhadap siswa adalah fasilitas. Kemudian untuk sekolah, penyediaan sarana prasarana yang cukup memadai untuk menunjang penerapan atau penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi di sini saya sendiri, kemudian sarana prasarana dari sekolah dan juga fasilitas pendukung dari peserta didik itu sendiri. Itu yang menjadi masalah saya. Sejauh ini apa usaha yang sudah pernah Ibu lakukan mengenai pengembangan teknologi dalam pembelajaran ini? Sejauh yang saya lakukan sampai saat ini, ya mungkin masih yang sederhana Pak. Saya sementara belajar untuk menggunakan PPT saya mengerjakan PPT itu di Canva, sehingga di situ banyak pilihan yang menarik. Kemudian di dalam PPT yang saya buat, saya sertai dengan news breaking, kemudian ada video selain pembelajaran, ada juga diselingi dengan video lagu yang karena kebetulan di sini saya guru sejarah, ada lagu-lagu, kalau di situ materinya tentang perjuangan kemerdekaan, ada lagu-lagu kebangsaan yang dimasukkan di situ, jadi tidak membuat peserta didik itu bosan. Cuman di sini saya kendalanya banyak hal yang belum saya pahami terkait IT, kemudian fasilitas pendukung di sini di sekolah kami ada kelas-kelas tertentu yang memang ada jaringan listriknya, tetapi ada di kelas-kelas tertentu tidak ada jaringan listriknya. Kemudian untuk siswa, ada siswa yang punya handphone, ada siswa juga yang tidak punya handphone. Nah di sini fasilitas pendukung ini juga yang menjadi masalah saya seperti itu Pak. Begini Bu, selain Ibu
bicara dengan saya pada saat ini, apakah kendala ini sudah Ibu pernah bicarakan mungkin teman yang bisa membuat pembelajaran menggunakan IT atau dari pihak sekolah mendatangkan orang untuk mengajarkan guru-guru dalam pembelajaran IT, apakah sudah pernah atau belum? Sebelumnya saya sering melakukan sharing bersama teman-teman guru yang saya rasa mereka punya kemampuan teknologi itu cukup. Saya sering-sharing dengan mereka, walaupun di sana mereka juga masih banyak kekurangan yang mereka bisa sharing dengan saya, sharing kami lakukan. Kemudian contohnya satu tadi Pak, untuk menggunakan Canva saya belajar juga bersama teman untuk memahami bagaimana membuat PPT itu di dalam Canva. Kemudian untuk kepala sekolah terkait dengan fasilitas, ketika rapat sudah kami menyampaikan supaya sekolah menyediakan fasilitas pendukung seperti adanya Infokus yang bisa kami gunakan di kelas, kemudian kelas-kelas yang belum ada jaringan listriknya kalau dapat diperbaiki supaya bisa kami manfaatkan seperti itu. Jadi itu sudah disampaikan, cuman tidak bisa dilengkapi serta-merta begitu, tetapi bertahap tergantung dengan dana BOS dan kebutuhan yang sudah kami masukkan melalui ARKA seperti itu. Jadi sedikit demi sedikit sudah ada, cuman belum lengkap sesuai dengan harapan seperti itu. Ya, saya cukup bangga dengan Ibu karena semangat belajarnya luar biasa. Jadi mungkin kesulitan Ibu yang hadapi sekarang ini mengenai pengembangan teknologi untuk pembelajaran, kira-kira apa hal-hal yang bisa mungkin Ibu lakukan ke depan agar pembelajaran ini bisa Ibu laksanakan dan sampai kepada peserta didik? Apa kira-kira yang akan Ibu lakukan dengan kekurangan yang ada pada diri Ibu dan sekolah? Apa kira-kira menurut Ibu yang bisa Ibu lakukan? Iya, baik Pak. Jadi di sini terkait dengan kekurangan yang saya sadari dari pribadi saya, kemudian kekurangan dari pihak sekolah dan peserta didik, hal yang saya lakukan adalah saya tetap terus belajar, kemudian apa yang saya bisa hari ini dapat saya lakukan dengan memperhatikan fasilitas yang cukup dari pihak sekolah dan juga siswa. Seperti ini Pak, untuk kelas-kelas tertentu yang tidak bisa menggunakan Infokus karena jaringan listriknya tidak ada, materinya tetap saya print out supaya pembelajaran itu materinya tetap tersampaikan. Kemudian bagi peserta didik yang menggunakan HP, materinya saya kadang kalau itu video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube, linknya kadang saya bagikan ke siswa, khusus untuk mereka yang punya handphone, sedangkan yang tidak mempunyai handphone, materinya saya print out. Jadi selain linknya saya kirim, kadang materinya saya buat dalam bentuk barcode. Jadi tinggal barcode-nya saya print out, mereka saya arahkan mereka untuk mereka download scan barcode-nya. Jadi mereka download, kemudian mereka kalau sudah download mereka scan barcode, materinya muncul di HP-nya mereka untuk mereka pelajari seperti itu. Jadi untuk kelas yang ada jaringan listriknya, bisa saya gunakan Infokus untuk menyampaikan pembelajaran melalui PPT yang sudah saya buat. Jadi mungkin yang sederhana yang sementara ini saya buat seperti itu. Dan kedepannya saya berharap sekolah bisa, karena itu sudah saya sarankan kepada Bapak Kepala Sekolah, karena ini bukan masalah saya secara pribadi, tetapi banyak guru di sekolah juga yang membutuhkan informasi terkait teknologi untuk pembelajaran, maka ke depan sudah saya sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah, tetapi karena ini bertahap, kami ke depannya berharap untuk mendatangkan teman-teman guru yang punya kemampuan di bidang IT untuk bisa memberikan kami materi terkait IT untuk khusus bagaimana tentang pembelajaran, baik di dalam prosesnya
maupun terkait dengan penilaian seperti itu. Luar biasa Ibu lakukan, sangat luar biasa. Jadi Bu, begini, saya bukan di sekolah ini saja toh, kan Ibu juga tahu tugas saya bukan di sekolah ini saja. Jadi rata-rata semua sekolah hampir sama kasusnya, terutama dengan fasilitas yang ada di sekolah. Jadi yang saya dengar dari percakapan ini, Ibu sampaikan sudah luar biasa usahanya untuk menggunakan IT dalam pembelajaran. Walaupun dalam diri Ibu menyadari masih banyak kekurangan, masih banyak belajar, masih perlu perbaikan dan fasilitas penunjang dalam pembelajaran. Jadi saran saya bagi Ibu, tetap semangat itu pertama dulu toh. Tetap semangat, walaupun banyak kekurangan yang kita hadapi, kita tetap harus semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Kira-kira apa pembelajaran yang memudahkan rasanya Ibu dalam menerapkannya kepada peserta didik? Yang pertama IT. Pembelajaran seperti apa yang kira-kira memudahkan Ibu memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik menggunakan IT? Izin Pak, bisa diulang? Kira-kira pembelajaran yang memudahkan Ibu memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik menggunakan itu seperti apa kira-kira? Rasa-rasanya yang akan merasa di hati Ibu itu mudah memberikan materi kepada peserta didik itu seperti apa? Ya, baik Pak. Di sini yang mudah bagi saya untuk pembelajaran yang saya lihat sementara adalah ketika saya buat PowerPoint di Canva, karena banyak tampilan-tampilan yang menarik, anak-anak suka. Kemudian ada speaking yang dimasukkan di dalam PPT-nya, dan ada juga video-video terkait dengan materi pembelajaran. Kemudian ada sedikit, tidak semua tatap muka itu ada video terkait musik begitu. Tapi ada materi-materi tertentu yang dimasukkan musik, akhirnya siswa tidak bosan dalam pembelajaran. Kemudian ada juga pembelajaran, saya lupa metodenya, tetapi itu kayak kalau tidak salah jigsaw ya, dibuatkan pertanyaannya, dibuat kayak bola begitu, sambil anak-anak nyanyi atau sambil musiknya jalan, itu bola berputar, berhenti di mana, saya kasih stop, siswanya buka bungkusan yang berbentuk bola itu, apa pertanyaan yang mereka temukan di dalam, mereka berusaha untuk menjawab pertanyaan itu sesuai dengan apa yang mereka pahami. Oke. Kemudian ada lagi yang saya buat dalam bentuk barcode seperti tadi saya sampaikan, tetapi karena fasilitas dari siswa itu kurang, jadi bagi yang tidak punya, saya materinya tetap di print out. Tetapi setelah pembelajaran ditarik kembali, digunakan lagi di kelas yang lain, seperti itu. Ya, jadi begini Bu. Itu saja yang sementara, terus kedepannya saya ingin penilaian juga, saya tahu mungkin aplikasi apa begitu untuk penilaian yang saya juga mau belajar bagaimana mau bikin video seperti punyanya Panas. Izin Pak Fir punya video yang sambil materi slide-nya jalan, ada penjelasan begitu. Saya termotivasi untuk terus belajar. Gitu. Bagus. Harus bisa. Iya. Karena sudah ada komitmen dari hati itu, bagaimanapun nanti pasti ada usaha dari kita toh, ada usaha. Ya. Yang penting Ibu sudah punya keinginan, kemauan untuk belajar. Nah, pembelajaran yang Ibu lakukan ini sudah bagus. Jadi tidak semua orang juga bisa melakukan hal seperti Ibu. Jadi Ibu harus bangga juga dengan diri Ibu sendiri toh, sudah bisa melakukan pembelajaran berbasis walaupun hal yang sederhana. Jadi dalam hal sederhana ini nanti, kalau ada keinginan dari hati Ibu, pasti Ibu bisa melakukan hal yang lebih baik dari ini. Bisa toh? Siap. Jadi apa komitmen Ibu ke depan ini? Dengan keterbatasan fasilitas, keterbatasan kemampuan Ibu, keterbatasan
dalam segi peserta didik melalui IT, apa komitmen Ibu ke depan? Baik Pak, komitmen saya ke depan adalah dengan kekurangan yang ada, saya sadari bahwa kekurangan yang ada pada diri saya, kemudian kekurangan yang ada di pihak sekolah, dan juga kekurangan yang ada pada peserta didik, walaupun ada, tetap kami terus berusaha ke depannya untuk pribadi saya tetap belajar untuk bagaimana memahami, walaupun mungkin tahapannya masih yang sederhana, tetapi saya akan terus belajar. Kemudian kami di sekolah juga tetap berupaya untuk tahap demi tahap memenuhi apa yang menjadi kebutuhan belajarnya siswa, supaya apapun situasinya, materi pembelajaran yang harus disampaikan dapat tersampaikan kepada peserta didik. Oke, itu yang saya maksud tadi dari pembicaraan kita. Intinya apa yang Ibu sampaikan dalam materi pembelajaran itu bisa diterima oleh peserta didik. Walaupun tidak sepenuhnya menggunakan IT, tapi pembelajaran Ibu itu sampai kepada peserta didik. Jadi saya juga sangat bangga kepada Ibu, punya motivasi tinggi, punya kemauan yang keras dalam belajar. Baik Bu, karena pertemuan kita dibatasi juga waktu, untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, ada beberapa poin yang dapat saya ambil dari percakapan kita di siang hari ini. Mungkin dari saya, yang pertama, Ibu harus tetap semangat. Yakin di dalam hati bahwasanya saya pasti bisa, punya kemauan dalam belajar, punya keinginan untuk maju, itu pasti bisa. Saya yakin itu Ibu pasti bisa, karena dari gambaran dari Ibu sudah melakukan pembelajaran TIK, walaupun hanya sederhana, tapi punya keinginan dari hati untuk belajar, itu lebih bagus lagi. Kemudian yang kedua dari saya, walaupun banyak kekurangan, keterbatasan fasilitas, sarana-sarana penunjang dalam pembelajaran berbasis IT, namun Ibu berusaha melakukan hal yang terbaik untuk anak-anak. Jadi tidak ada yang namanya di sekolah kita tuh yang sempurna 100% tuh tidak ada. Jadi tergantung kepada diri kita sendiri, kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana kita menyikapi kekurangan yang ada dalam memberikan materi pembelajaran. Intinya dari saya, Ibu semangat dalam memberikan pembelajaran, dan pembelajarannya itu intinya tersampaikan kepada peserta didik. Walaupun tidak sepenuhnya menggunakan IT toh, jadi ada keinginan untuk belajar ke depannya. Nanti saya juga sampaikan ke kepala sekolah, mungkin ada teman sejawat dari sekolah lain yang bisa memberikan pelatihan atau mendatangkan orang untuk memberikan pelatihan untuk guru mengenai pembelajaran IT. Oke, seperti itu Ibu. Siap Pak, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan ke depan saya datang kembali ke sekolah sudah banyak perubahan yang Ibu alami. Oke, seperti itu Ibu. Terima kasih Pak atas waktu yang Bapak luangkan bagi saya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Oke, sekarang change. Izin Pak, sudah bisa lanjut bertukar menjadi coach? Silakan. Iya. Silakan. Izin Pak Fasil, terima kasih atas waktunya bagi kami, khususnya saya dan Pak Ferdi. Selamat sore Pak Ferdi. Selamat sore Bu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Apa kabar Pak Ferdi? Alhamdulillah baik Bu. Sudah makan? Sudah lewat waktunya makan siang? Karena kita lagi tunggu nasi bungkus ini belum datang-datang. Aduh, kayaknya yang ke warung ini jalan kaki mungkin belum balik-balik. Iya, baik Pak. Untuk mempersingkat waktu, kira-kira ada apa nih Pak? Apa masalahnya Bapak begitu? Saat sekarang ini ada masalah yang terutama saya pribadi sebagai wakasek di sekolah, wakasek kesiswaan, mengenai kedisiplinan peserta didik Bu, waktu dan
berpakaian itu kendala sekali bagi kami di sekolah. Jadi anak-anak ini rata-rata kan banyak yang tinggal jauh dari sekolah. Nah, sering datang terlambat, baru datang ke sekolah juga pakaiannya orang bilang gado-gado. Ya, itu kendala yang kami hadapi sekarang di sekolah. Terutama kan tugas saya sebagai Wakasek sekarang kesiswaan. Bingung juga, Bu, bagaimana caranya atau solusinya menghadapi peserta didik dengan masalah-masalah yang seperti ini. Seperti Iya. itu, Bu. Baik, Pak. Pak Fer, terkait dengan kedisiplinan peserta didik ini, tadi Bapak sampaikan ada dua hal terkait dengan kedisiplinan waktu dan kedisiplinan dalam berpakaian. Iya, Bu. Kira-kira apa yang sudah dilakukan sekolah terkait dengan dua persoalan terkait dengan kedisiplinan peserta didik ini? Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Fer selaku wakil kesiswaan? Sejauh ini seperti apa yang sudah dilakukan? Yang sudah saya lakukan sebagai tugas saya sebagai Wakasek, yang pertama pada saat rapat orang tua kami sudah sampaikan kepada orang tua mengenai kedisiplinan anak-anak ini dalam berpakaian dan tepat waktu datang ke sekolah. Kendala yang kami hadapi di sekolah itu karena jarak siswa dengan sekolah itu jaraknya banyak, yang jauh-jauh, Bu. Ada malah yang lebih dari 20 kilo dari sekolah. Baru permasalahannya yang paling kompleks, transportasi yang tidak lancar ke sekolah. Karena dari kampung menuju kota tuh rata-rata taksi itu lewatnya jam 7 lewat baru bisa lewat. Nah, pada kesempatan itu juga saya juga sudah sampaikan kepada orang tua dan saya sampaikan juga kepada wali kelas yang mempunyai tanggung jawab kepada anak-anaknya mengenai kedisiplinan waktu peserta didik ini. Nah, saya sampaikan seperti ini, Bu. Mungkin dari anak-anak yang tinggalnya jauh dari sekolah yang sering terlambat, mungkin solusi dari kami dari sekolah memberikan solusi untuk agar anak-anak ini datang ke sekolah itu kalau memang tidak ada taksi atau kendaraan umum yang bisa mereka tumpangi menuju ke sekolah, kami sarankan kepada orang tua, wali murid untuk diantar ke sekolah, mungkin dengan orang tuanya atau keluarganya, agar anak-anak ini tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Beberapa siswa sekarang sudah berkurang sih, Bu. Yang dulunya sering terlambat ke sekolah karena kami sudah sampaikan seperti itu dari pihak sekolah. Nah, ada beberapa orang yang sudah datang tepat waktu sekarang karena diantar oleh kakaknya datang ke sekolah. Nah, ada yang lainnya ini yang masih belum, katanya bermacam-macam alasan juga yang kami dengar. Ada yang tidak punya motor, ada yang kakaknya juga kerja. Jadi kami juga bingung solusinya, Bu. Iya, baik, Pak. Di sini tadi ada beberapa hambatan yang Bapak sampaikan terkait dengan ketepatan waktu, kemudian penggunaan seragam yang tidak sesuai dengan aturan. Kembali lagi, Pak, hambatannya tadi karena jarak tempat tinggalnya mereka ke sekolah yang sangat jauh, kemudian transportasinya hanya kebanyakan dengan kendaraan umum yang disampaikan pula oleh Bapak bahwa waktu kendaraan umum ini ke kota itu sudah lewat dari jam 7, hampir jam 8, sehingga ketika siswa tunggu kendaraan umum maka sudah tentu mereka terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira ke depannya, Pak, apa yang dilakukan sekolah atau ke depannya apa yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk meminimalisir tingkat kedisiplinan peserta didik terkait dengan ketepatan waktu dan cara berpakaian yang tidak sesuai dengan aturan di sekolah. Kedepannya kami juga sudah merapatkan beberapa waktu yang lalu, Bu, mengenai saya juga sudah sampaikan karena ini tugas dan tanggung jawab saya juga sudah sampaikan ke kepala sekolah, dan pada waktu rapat saya sampaikan seperti ini, Bapak Ibu, memang aturan baku setiap sekolah itu masuk 7.30. Karena kita kendalanya seperti ini, apakah jam masuknya ini bisa dimundurkan menjadi jam 8 pagi, saya bilang.
Saya sampaikan seperti itu dalam rapat. Nah, teman-teman dan Pak Kepala Sekolah juga setuju karena kondisi yang kita alami di sekolah itu ya seperti itu dengan ketidaklancaran transportasi. Padahal yang saya amati dan saya tanyakan ke anak-anak, Pak Guru, saya sudah dari jam 7 kurang saya sudah berdiri di jalan tunggu taksi, tapi tidak ada, dong bilang toh. Mungkin nih solusi yang saya sampaikan ini bisa berdampak baik juga pada anak-anak agar semua kegiatan pembelajaran, awal kegiatan pembelajaran itu semua bisa ikut dengan baik karena tidak ada lagi yang terlambat toh, dengan mengurangi jam masuk dari biasanya jam 7.30 menjadi jam 8. Nah, kemudian dalam berpakaian Bu yang dulunya gaduh-gaduh dalam rapat orang tua kami juga sudah sampaikan tentang dari pihak sekolah memperbantukan dalam berpakaian seragam anak-anak ini. Nah, dari pihak sekolah mau menanggung berapa persen dari harga pakaian. Contohnya ya mungkin di toko anak beli pakaian itu 300.000 satu pasang pakaian. Dari sekolah dia kasih diskon, kalau mau ambil di sekolah dikasih diskon, yang penting anak-anak ini sudah ukur baju, ukur badan untuk berpakaian bisa dikurangi karena mengingat perekonomian orang tua yang ada di sekolah kami itu rata-rata menengah ke bawah Bu. Rata-rata pekerjaan orang tua mereka tuh nelayan dan petani. Jadi kami ambil solusi supaya nanti ke depannya seragam ini sama semua, tidak gado-gado lagi. Mulai dari kelas 10 yang tahun ini kami baru terapkan Bu, untuk meringankan beban orang tua murid dalam pembiayaan seragam peserta didik. Jadi untuk hari Senin anak-anak pakai baju putih abu-abu, Selasa putih abu-abu, Rabunya batik, Kamisnya batik, Jumat ada yang pakai olahraga, ada yang pakai pramuka. Seperti itu Bu. Jadi kami juga berharap lihat ke depannya nanti mudah-mudahan ada perubahan dengan pengurangan waktu ini, tidak ada lagi anak-anak yang datang terlambat ke sekolah Bu. Ya, luar biasa Pak. Di sini solusi yang diberikan dari sekolah melalui rapat orang tua, kesepakatan bersama, ini luar biasa solusi yang dilakukan oleh sekolah. Berharap solusi terkait kehadiran siswa di sekolah yang tidak tepat waktu, solusinya tadi dengan start pembelajaran yang 7.30 menjadi jam 8.00. Mudah-mudahan hal ini berdampak positif bagi siswa karena tadi kebanyakan peserta didik di sini bertempat tinggal jauh dan transportasi yang mereka gunakan transportasi umum sehingga membuat mereka sering datang terlambat. Maka dengan harapannya dengan adanya waktu belajar yang dimajukan ke jam 8 ini bisa maksimal sehingga peserta didik mereka tidak ketinggalan untuk mengikuti pelajaran yang ada pada jam atau pelajaran pertama. Kemudian solusi baik juga yang dilakukan oleh pihak sekolah dan ini luar biasa. Dan saya rasa bagian ini belum banyak sekolah yang melakukan bagian yang Bapak lakukan di sekolahnya Bapak terkait dengan membagi beban biaya seragam bagi peserta didik. Di mana tadi Bapak sampaikan bahwa 50% menjadi tanggung jawab orang tua, 50% menjadi tanggung jawab sekolah. Ini hal yang luar biasa. Dan saya rasa bagian ini akan menarik perhatian siswa atau minat siswa untuk kedepannya banyak peminat yang akan datang ke sekolah Bapak. Karena tidak semua sekolah bisa mengambil kebijakan ini. Jadi saya berharap kedepannya bagian ini menjadi hal yang luar biasa dan dapat dicontoh oleh sekolah-sekolah yang lain. Karena bagian ini bisa menarik minat siswa. Jadi luar biasa kebijakan sekolah yang dilakukan oleh sekolahnya Bapak untuk menekan keterlambatan peserta didik, kemudian penggunaan seragam yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan di sekolahnya Bapak. Kira-kira dengan masalah dan solusi yang sudah dibuat oleh sekolah, komitmen apa yang
kedepannya diputuskan dan dilakukan nanti oleh Bapak selaku wakil kesiswaan, juga di sekolah secara umum. Dari saya, Bu, sebagai wakase kesiswaan, karena kami di sekolah kan sudah punya datanya. Yang anak-anak ini yang bertempat tinggal jauh dari sekolahnya menggunakan transportasi umum, kan saya sudah punya datanya semua. Ya nanti kalau walaupun mereka terlambat, nanti tetap pasti saya tanya dulu tuh apa alasan mereka terlambat. Tidak mungkin saya langsung memarahi mereka, karena situasi dan kondisinya seperti itu, kita juga tidak bisa merubah. Intinya dari pihak sekolah, kami sudah memberikan solusi mengurangi dari jam masuk 7.30 menjadi jam 8. Kurang lebih itu 30 menit waktunya. Jadi kami berharap dari pihak sekolah juga dengan pengurangan waktu ini, jam masuk ini, tidak ada lagi ke depannya siswa yang terlambat. Walaupun siswa yang terlambat nanti kan pasti ditanya dulu apa alasannya. Karena saya pribadi sebagai wakase kurikulum, datanya sudah ada di saya semua. Kalau memang anak-anak yang dekat-dekat sekolah yang datang terlambat, baru nanti ada berupa sanksi atau teguran. Ya, dispensasi. Mungkin dari saya seperti Bu, itu Bu. Untuk berpakaian ini Bu, kami dari pihak sekolah baru semester ini menerapkannya, mencoba. Karena melihat situasi dan kondisi perekonomian orang tua peserta didik, kemudian dengan jumlah peserta didik yang tidak terlalu banyak, kami ambil solusi seperti ini. Mudah-mudahan dengan solusi ini beban orang tua dalam pembiayaan sekolah peserta didik, terutama dalam seragam sekolah ini, bisa ringan atau mengurangi beban orang tua. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, baik. Dengan perbincangan yang sudah kita lalui, Pak, di sini pesan saya, harapan saya, dengan kondisi yang Bapak alami, tetap semangat ke depannya untuk membimbing anak-anak kita, tetap mengarahkan. Kemudian dengan solusi yang sudah dilakukan atau dibuat oleh sekolah, mudah-mudahan bisa membantu siswa untuk tetap disiplin waktu, juga disiplin dalam berseragam sesuai dengan aturan yang sudah berlaku di sekolah. Tetap semangat untuk membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak bangsa yang luar biasa. Demikian perbincangan kita. Terima kasih Pak sudah bisa berbagi dengan saya. Waktunya. Semangat ke depan untuk menjalankan tugas negara. Ya, terima kasih atas waktunya Bu. Terima kasih atas masukannya. Terima kasih banyak ya Pak Ferinal, Bu Marike untuk praktik coachingnya. Sudah bagus ya. Saya mendengar tadi coach. Terima kasih Pak. Terima kasih. Coach dan coach lebih banyak, dia memberikan kesempatan untuk coach dia lebih banyak